Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khuratul Uyun, NIM akhir 3226 dari kelas 6D Prodi PKMI. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester saya dari mata kuliah Komunikasi Pembelajaran. Yuk kita simak video selanjutnya. Ya, yang pertama yaitu apa sih yang kamu ketahui tentang komunikasi? Lalu apa saja jenis-jenis dan aspek yang harus ada dalam komunikasi tersebut? Yaitu yang pertama, komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima dengan bantuan pesan. Lalu jenis-jenis komunikasi ada dua. Yang pertama ada komunikasi verbal. Apa sih yang dimaksud komunikasi verbal? Komunikasi ini komunikasi yang menggunakan bahasa baik tulisan maupun lisan seperti membaca, berbicara, dan menulis. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat seperti gerak-gerik, lambang, maupun gambar. Contohnya kita bisa ambil gambar dilarang parkir di pinggir jalan raya. Lalu, aspek yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik yaitu ada yang paling utama yaitu sumber. Lalu, penerjemah, ketiga pesan, keempat saluran, dan kelima penerima atau communicate. Lalu yang keenam interpretasi ataupun gangguan. Ya, yang kedua selanjutnya yaitu mengapa sih komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas. Mengapa? Karena dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Komunikasi yang efektif dapat membangkitkan sikap seseorang, membantu menciptakan hubungan yang semakin baik. Lalu, bagaimana agar komunikasi itu berjalan secara efektif? Untuk menjalin komunikasi yang efektif di dalam kelas, guru harus memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi sosial, ekspresif, ritual, dan interpersonal yang disebutkan oleh William Gordon. Dan guru juga harus menggunakan prinsip komunikasi seperti rasa empati, terdengar, kejelasan, dan proses pembelajaran yang efektif. Lalu yang ketiga, kita disuruh bagaimana tahap komunikasi yang baik di sekolah agar dapat dilakukan secara efektif praktif dari seorang guru di dalam kelas. Yaitu yang pertama kita harus memahami karakter dan kebutuhan siswa tersebut. Di sini guru harus mengerti kebutuhan siswa karena pada dasarnya siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, guru harus memahami bahasa dan komunikasi. Yang ketiga, memahami tipe komunikasi siswa. Keempat, memahami bagaimana mengatur komunikasi yang baik dalam kelas, seperti menggunakan tata kelas, mengatur waktu, dan menggunakan media yang efektif. Ya, yang terakhir, yaitu yang keempat, mengapa sih komunikasi bisa gagal dan bagaimana kita mengatasi kegagalan tersebut? Ya, mengapa terjadi komunikasi yang gagal? Karena yang pertama terjadinya komunikasi yang buruk dan kedua kesenjangan sosial yang dimana antara bisa saja siswa maupun guru memiliki rasa kecemburuan dan terjadinya kesenjangan sosial. Dan yang ketiga yaitu penyampaian komunikasi yang buruk. Lalu untuk mengatasinya yaitu yang pertama bisa membangun komunikasi yang proaktif. Yang kedua, memahami karakter dan kebutuhan siswa. Ketiga, belajar dari kegagalan komunikasi yang lalu. Baik, itu tadi jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.